Baik, Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ya Alhamdulillah. Ade sebelum ke ruangan ini melakukan sesi konseling kemana dulu? Tadi aku main sama teman-teman sih sebentar. Oh, teman-teman. Baik, Ade, saya di sini sebagai konselor gitu ya, yang akan membimbing jalannya konseling pada kali ini gitu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih juga ya Ade sudah bersedia menjadi konseling dari AA gitu ya, untuk melakukan sesi konseling kali ini juga gitu. Nah Ade, AA juga sudah melihat gitu ya yang take bom yang AA berikan kepada Ade, lalu Ade sudah isi gitu ya. Iya. Nah untuk sesi konseling ini mungkin AA ingin izin dulu ya kepada Ade, apakah diperbolehkan untuk melakukan sesi konseling ini dengan merekam video oleh HP AA gitu. Iya boleh Iya boleh. Baik, terima kasih ya. Nah Ade, sebelumnya kalau boleh tahu, Ade tahu nggak konseling itu apa? Belum sih ya, baru kali ini dengar konseling gitu. Nih, nah kalau boleh tahu, sebelumnya kan belum pernah melakukan sesi konseling. Iya. Nah kalau boleh tahu nih AA gitu deh, konseling itu menurut Ade gimana sih? Konseling kan waktu awal dapat tawaran aku sedikit-sedikit cari ya konseling itu apa gitu biar tahu. Kalau nggak salah ya konseling itu kayak apa ya? Kalau kita lagi punya masalah gitu, kayak itu tuh pelayanan yang bisa ngasih solusi gitu, layanan bantuan gitu kalau nggak salah. Betul ya Ade, menurut Ade. Nah saya akan menjelaskan kembali gitu ya, sesi apa itu konseling gitu ya. Nah untuk konseling itu jadi upaya bantuan yang dilakukan oleh profesional atau konselor gitu ya, yang sudah ahli gitu ya dalam bidang tersebut, dalam mengatasi permasalahan yang Anda alami sekarang gitu ya, tentang permasalahan yang ingin Anda selesaikan juga gitu. Nah dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kepercayaan gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih deh, permasalahan apa gitu yang Anda gitu, permasalahan apa yang Anda ingin katakan kepada saya dari sesi konseling kali ini? Ya mungkin permasalahan yang sedang aku alamin gitu ya. Jadi aku tuh sering ngerasa cemas kalau misalkan aku itu harus ngomong di depan banyak orang. Kalau misalkan posisinya nih ada acara gitu ya. Nah aku tuh kayak petunjuk jadi pembicara ataupun yang bawa acaranya gitu ya. Nah terus kebetulan kan di acaranya banyak orang, otomatis kayak aku tuh langsung ngerasa cemas aja, kayak gak percaya diri, kayak gak bakalan bisa gitu. Berarti Ade merasa tidak percaya diri ketika Ade berbicara di depan orang banyak gitu ya? Iya. Baik. Nah kalau boleh tahu dari sesi konseling ini gitu ya, apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda ini? Kalau aku sih ngarepinnya kan kata juga konseling itu layanan bantuan. Nah kan di sini aku tuh kayak suka ngerasa cemas ya, dan aku tuh berharap kalau aku udah ikutan si konseling ini, aku itu bisa ngilangin rasa cemas tadi, jadi lebih percaya diri buat ngomong di depan banyak orang. Baik, berarti Anda gitu ya, Anda ingin menghilangkan rasa cemas ketika di depan berbicara di depan orang banyak gitu ya. Nah, seperti apakah percaya diri itu menurut Anda? Percaya diri menurut aku itu kayak kita itu gimana ya, bisa ngestabilin emosi gitu jadi nggak perlu kayak ketika waktu ngomong di depan banyak orang tuh gemeter, kayak keringat dingin gitu. Terus kan
otomatis kalau kayak gitu ngomongnya tuh jadi ngelantur ya, kita jadi kayak gak benar gitu. Nah, menurut aku percaya diri itu kayak kita udah bisa nangani emosi kita gitu ya, terus bisa lebih percaya diri aja gitu, ngomong jelas, lantang kayak gitu. Nah, apakah ada lagi gitu selain itu? Oh, ya mungkin percaya diri juga, nggak terlalu mikirin gimana orang menilai kita gitu. Kan kayak aku tuh cemas ngomong di depan banyak orang karena mikirnya pasti nanti dikatain sama orang-orang kalau aku ngomong di depan gitu. Nah, mungkin lebih bisa nggak mikirin ke sana gitu. Dan Anda mampu menyampaikan gitu ya apa yang Anda ingin sampaikan, atau Anda pikirkan ya, dan apakah ada lagi gitu selain itu? Nggak ada sih, Nah, saya ingin bertanya gitu ya kepada Anda gitu. Dan mungkin pertanyaan ini juga agak sedikit aneh gitu. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda yang rileks gitu ya, dan tarik nafas serileks-rileksnya gitu. Nah, sampai Anda benar-benar enjoy atau relax gitu ya, tarik nafas dan posisikan diri Anda merasa nyaman gitu ya sekarang. Nah, bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini Anda pergi ke rumah dan kemudian tertidur gitu. Nah, dan saat Anda tertidur terjadi sebuah keajaiban. Jadi pada saat Anda pulang ke rumah ada sebuah keajaiban gitu ya. Masalah yang Anda bicarakan barusan kepada saya akan seketika hilang gitu ya, karena Anda tertidur dan Anda tidak tahu apa-apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari, apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari itu kira-kira? Iya, kalau begitu waktu aku bangun gitu ya, yang terjadi itu dan yang dirasakan itu mungkin lebih tenang gitu ya, jadi kayak ngerasa gak ada beban lagi gitu, terselesaikan aja masalahnya. Kalau misalkan pada pagi hari itu mungkin kan lebih tenang gitu ya. Nah, apa yang berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Lebih apa ya, lebih jadi bangun tidur teh kayak ngerasa fresh aja gitu, kayak tanpa beban, semangat juga memulai harinya gitu. Nah, semangat apa itu yang membuat pagi Anda terasa berbeda gitu? Ya mungkin semangatnya kan tadi lebih percaya diri juga gitu, jadi aku bisa menghadapi banyak situasi gitu dengan percaya. Apakah ada dorongan? Ada. Apa coba? Dorongannya saya bisa melakukan segala hal gitu, dan saya mampu. Oke. Nah, adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada yang berbeda pada diri Anda, misal dari orang tua, kakak, atau adik? Kayaknya sih bakalan ada ya, karena mungkin terlihat juga perbedaannya dari akunya gitu. Mungkin orang tua dari panti asuhan adik gitu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu siapa itu? Apakah yang Anda anggap ibu gitu di panti asuhan itu, atau Anda anggap ayah di panti asuhan itu? Ya mungkin kalau ayah kan mungkin jarang bertemu ya, ayah di panti asuhan ini karena sibuk juga. Paling ibu di panti asuhan ini, dan juga mungkin bisa disebut kakak saya di panti asuhan ini gitu, saudara yang lain gitu, kakak yang lain. Apa yang saudara Anda lihat gitu yang berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Mungkin aku itu lebih ceria, lebih bersemangat lagi gitu. Yang biasanya kan mungkin kelihatan agak murung juga karena ada beban juga gitu. Lalu apa yang saudara Anda gitu ya sadari bahwa pagi hari itu ada yang berbeda pada diri Anda? Mungkin seperti menegur saya, bukan menegur sih, lebih ke kayak, kamu kok ada yang beda gitu. Jadi dia kayak
apa ya, bisa mengakui lah perbedaan saya gitu. Nah, kira-kira apa yang saudara Anda katakan ketika melihat bahwa hari itu Anda terlihat berbeda? Kayak sekarang kok lebih fresh lagi ya, lebih semangat gitu. Kira-kira ada apa gitu, bisa jadi berubah dari sebelumnya. Terus bagaimana reaksi Anda ketika mendengar perkataan dari saudara Anda itu seperti itu? Saya pastinya senang ya, karena tentunya kan itu harapan saya juga, kayak menjalani hari lebih percaya diri, lebih senang, lebih bahagia lagi gitu. Dan Anda merasakan motivasi gitu ya yang kuat untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, adakah orang lain yang mengetahui ada yang berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Mungkin paling teman-teman aku ya yang bermain bareng gitu. Lalu apa yang teman-teman lihat ketika ada yang berbeda pada diri Anda? Pastinya kayak saudara-saudara aku yang tadi, kayak pasti bertanya-tanya juga, kayak ada apa sih kok kelihatannya lebih seneng gitu hari ini, lebih ceria gitu. Baik. Lalu bagaimana reaksi dari teman-teman Anda? Reaksinya mungkin ya mereka ikut senang juga, karena mungkin lihat aku yang lebih ceria lagi gitu, karena mereka juga pasti merasakan perbedaan aku gitu dari sebelumnya. Kalau reaksi dari Anda ketika ada yang berbeda, lalu teman-teman Anda menyadari bahwa diri Anda itu berbeda, bagaimana? Ya aku tentunya senang banget gitu ya, karena ya yang tadi gitu ternyata ada perubahan gitu. Perubahannya kan lebih baik juga buat akunya gitu, sampai orang-orang bisa nyadarin perubahan itu. Baik, sekarang katakan semua gitu ya yang tadi Anda jelaskan sudah Anda capai, dan apa yang Anda rasakan setelah itu? Yang sudah saya capai itu kan saya bisa lebih ceria ya, bangun itu saya dalam kondisi yang lebih ceria dari sebelumnya, percaya diri, dan juga kayak memiliki semangat yang baru lah untuk menjalani hari-harinya. Nah, yang saya rasakan itu ya saya senang sekali gitu, karena saya bisa mencapai perubahan tersebut gitu. Karena itu tuh yang saya sangat inginkan, perubahan itu tuh gitu dari dulu. Nah, dan saat perasaan puas dan lega itu muncul ya, kan mungkin akan muncul gitu kalau misalkan Anda merasa senang, lega, dan puas gitu. Nah, ada di bagian tubuh Anda manakah yang paling kuat Anda rasakan? Kira-kira di bagian dada atau tangan atau di kepala? Bagian dada sih ya. Bagian dada ya. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup matanya dan fokus pada sensasi puas yang Anda rasakan gitu ya pada bagian tubuh yang Anda rasakan bahagia gitu ya, di dada, bagian dada gitu kan ya. Nah, simpan tangan Anda di bagian dada, lalu Anda tutup matanya gitu ya. Nah, perasaan ini kira-kira kecil atau besar? Besar ya. Nah, berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk ya. Bentuknya seperti apa? Seperti apa ya, kayak detak jantung gitu terdengar. Berarti bulat atau kotak? Bulat. Oh, bulat ya. Nah, berwarna atau tidak berwarna gitu? Tidak ya. Putih, berwarna putih gitu. Iya. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda masuk ke dalam lingkaran berwarna putih tersebut dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu gitu ya. Mungkin itu di masa SMA, SMP, atau kelas 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Beritahu saya ketika memori itu muncul gitu ya. Jadi saya ingin mendengar
cerita di mana kisah Anda itu pas dulu baik-baik saja gitu, pas masa SMA atau SMP gitu. Jadi mungkin kenangan terbaik saya mungkin ya. Iya. Waktu saya di bangku SMA. Oh, SMA. Iya. Persisnya kelas berapa kalau boleh tahu? Persisnya itu kelas 11. Kelas 11 ya. Ya. Nah, kira-kira kejadiannya seperti apa? Seperti aku tuh kayak benar-benar ngerasa waktu itu percaya diri banget, memiliki banyak teman gitu yang mungkin bisa dibilang pada asik semua, satu frekuensi juga gitu. Terus kira-kira apa lagi yang terjadi di sana? Di sana juga aku sering dapat juara gitu, Juara, ya? juara di kelas gitu, peringkat di atas lah bisa disebut gitu. Kira-kira apa yang bisa kamu membuat menjadi percaya diri gitu dan enjoy pada saat itu? Soalnya memang lingkungan akunya pada baik gitu ke akunya, jadi membuat aku percaya diri, nyaman gitu. Lebih ke kayak dukungan dari sekitar aja, dari teman-teman. Baik, mungkin karena kamu yakin bahwa kamu bisa juga ya melakukannya gitu Iya. ya. Nah, dan itu membuat kamu juga dapat enjoy menjalaninya. Nah, saya penasaran apa yang ada dalam pikiran kamu saat itu. Dalam pikiran aku saat itu mungkin apa ya, lebih ke kayak senang aja gitu. Terus ada lagi? Senang, bahagia karena memang lingkungannya yang sangat-sangat mendukung aku gitu. Baik, jadi ketika kamu berpikiran bahwa kamu mampu gitu ya melakukannya, ada perasaan lega atau tenang itu sehingga membuat kamu enjoy dalam situasi seperti itu gitu ya. Iya, ya pastinya ada rasa tenang karena saya merasa percaya diri tadi membuat saya tenang juga, nggak cemas gitu. Saya mau ngadepin apapun tenang aja waktu itu, waktu saya ketika SMA. Saya sekarang ingin kamu turun gitu ya, turun atau kembali ke masa kamu yang dulu kecil gitu ya. Ya. Nah, apakah ada pengalaman lain ketika rasa puas dan lega itu muncul ya? Mungkin di SD kelas 5, 6, atau 4 gitu ya. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul gitu, di kelas berapa? Waktu di kelas 3 SD. SD ya. Kapan persisnya? Persisnya waktu saya itu di kelas 3 SD itu kan banyak lomba mewarnai ya. Oh ya. Nah, saya mendapat juara gitu. Oh, yang terjadi pada saat itu Anda mengikuti lomba melukis gitu ya, Iya. dan Anda mendapatkan juara gitu ya. Iya. Nah, sangat luar biasa sekali ya. Bolehkah saya tahu apa yang terjadi selain itu gitu? Waktu itu ketika SD kelas 3 itu benar-benar gak ada beban apapun ya. Yang saya pikirin cuma main, belajar di sekolah, ikut lomba, udah itu aja gitu. Jadi sangat senang lah, bebas pikirannya gitu. Mungkin salah satunya yaitu menuntaskan lomba gitu ya. Iya. Jadi terusan menuntaskan lomba lalu mendapatkan juara juga. Iya. Membuat Anda merasa lebih bahagia gitu ya, dan yakin terhadap kemampuan diri Anda. Nah, apa yang terlihat berbeda pada diri Anda saat itu gitu, pada kelas 3 SD? Lebih ceria lagi dari sekarang ya. Oh, Tentunya beda banget gitu. Lebih ceria aja. Baik. Apa kira-kira yang membuat Anda mampu untuk melakukannya? Saya penasaran sekali dengan hal itu, coba. Tentunya karena dukungan orang tua dan juga dukungan teman-teman juga. Tapi karena ada dukungan gitu ya, dan Iya. ada dorongan gitu ya. Nah, dan ketika ada dukungan itu muncul ya, perasaan apa yang kamu rasakan pada saat itu? Lebih semangat gitu ya, lebih semangat, lebih percaya diri juga karena mungkin banyak orang yang ngeyakinin aku gitu buat ngelakuin semua hal. Baik.
Nah, ada lagi pengalaman lain yang membuat diri Anda merasa yakin dengan potensi yang Anda miliki? Nggak ada sih ya, paling itu aja, dukungan dorongan dari orang tua. Baik, saya ingin menanyakan ya, jika Anda seandainya gitu ya, ada skala dari 0 sampai 10 gitu ya, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk ya, dan 10 itu Anda sudah merasa percaya diri lagi. Kira-kira Anda ada di skala berapa sekarang? Di skala 5. Skala 5 ya. Baik, Anda sekarang berada di skala 5. Jika seandainya gitu ya, Anda mampu terbebas dari masalah yang Anda bicarakan dan Anda sudah percaya diri lagi gitu ya, ada di skala berapakah itu? Di skala 10. Di skala 10. Iya. Baik, boleh diturunkan tangannya. Berarti sangat luar biasa sekali dari sisi konseling ini gitu ya, Anda mampu mencapai angka 5 itu. Dari 0 sampai 5 itu lumayan jauh gitu ya. Bagaimana Anda mampu mencapai angka 5 tersebut? Mungkin karena aku juga ada usahanya gitu ya, contohnya mengikuti sesi konseling ini tentunya. Jadi yang awalnya benar-benar kayak berat banget masalahnya, setelah mengikuti sesi konseling sama AA, masalah itu mulai mereda walaupun belum tuntas banget gitu ya bebannya gitu. Baik, dan sekarang Anda meyakini ya bahwa diri Anda itu sangat spesial karena mampu mencapai apa yang Anda inginkan, itu di angka 5 tersebut sudah lumayan juga gitu. Ya. Nah, sekarang gitu ya, kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas gitu? Mungkin dengan latihan gak sih, latihan biar aku tuh makin percaya diri ke depannya. Baik, mungkin dengan latihan di depan kaca gitu ya, agar supaya percaya diri gitu kan? Ya. Iya. Nah, bagaimana cara Anda bisa berpikiran positif pada diri Anda supaya diri Anda itu yakin gitu? Mungkin contohnya hari ini gitu ya, kayak sebelum aku konseling kan aku ngerasa kayak terpuruk gitu ya, dengan rasa cemas aku. Nah, namun setelah melakukan sesi konseling ini, buktinya aku udah mulai bisa menangani dikit-dikit gitu rasa cemas tadi. Nah, berarti dari sana kan aku meyakinin kalau semua itu bisa berubah gitu, asal ada kemauan dari kitanya gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, bagaimana Anda memikirkan hal-hal bahwa saya itu bisa gitu? Nah, gimana itu caranya? Lebih ke ngebiasain berpikir positif aja sih, kayak aku bisa gitu. Baik, terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu naik 1 poin ke atas? Ya, apa ya, mungkin melatih diri aku terus lebih ke meminta dukungan ke orang-orang di sekitar aku gitu, biar aku makin semangat buat berubah mengatasi beban itu. Baik, apakah ada hal lain gitu ya yang harus Anda lakukan selain itu? Nggak ada sih ya. Oh, nggak ada ya. Nah, saya terpukau sekali ya ketika Anda menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat gitu ya dalam atau mencapai gitu ya tujuan yang Anda inginkan gitu ya. Jadi Anda inginkan berada di skala 10 gitu kan ya. Nah, apa kira-kira yang harus Anda capai gitu agar mempercepat? Mungkin semangat berlatih gitu ya, melatih diri aku supaya mungkin kedepannya kan pasti ada sesi konseling lagi ya. Nah, bisa ada perubahan yang lebih baik dan lebih banyak lagi gitu dari diri akunya, sehingga bisa mencapai tadi menurut kata A skala 10 ya, yang ingin aku capai. Iya.
Baik, mungkin diantaranya yaitu melakukan latihan-latihan supaya Anda itu merasa lebih percaya diri lagi untuk kedepannya ketika berbicara di depan orang banyak gitu ya. Iya. Nah, apakah Anda memerlukan bantuan dari teman Anda? Mungkin bisa juga ya bantuan dari guru. Baik. Mungkin salah satunya yaitu dengan meminta bantuan ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Apakah saya sudah merasa bagus dalam pembicaraan atau belum gitu ya? Iya. Baik, sebelumnya sebelum kita mengakhiri, saya ingin Anda gitu ya menuliskan kesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling ini berlangsung gitu sampai sekarang akhir gitu ya. Saya akan memberikan sebuah kertas gitu ya kepada Anda, atau di buku aja gitu ya. Iya. Di buku aja ya. Baik, silakan tulis di pesan yang Anda pesan. Baik, bolehkah Anda katakan kesan yang Anda rasakan ketika sesi konseling ini? Kesannya saya merasa senang gitu ya, karena dengan adanya sesi konseling ini saya bisa berbuat lebih baik lagi walaupun belum maksimal gitu, dan sedikit-sedikit tahu lah gimana caranya supaya rasa cemas saya itu teratasi seperti itu. Pesannya Ya, kesannya. mungkin apa ya, semoga kedepannya bisa tetap membantu aku gitu ya, supaya tercapai tujuan aku tadi gitu. Oke. Terima kasih ya, terus. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Ternyata Anda mendapatkan banyak hal positif dari sesi konseling ini ya. Nah, mungkin sepertinya sesi konseling pertama ini mesti kita akhiri gitu ya. Dan pada saat sesi kedua nanti saya ingin kamu melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Anda setelah sesi konseling kita hari ini berakhir. Ya. Saya berharap ada hal positif yang terjadi pada diri Anda untuk kedepannya. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam sesi konseling pertama kali ini. Saya antar ke depan dulu. Oh iya.